is here. Sebenarnya hari ini gua mau ngumpulin kalian kayak kita mau sering-sering cerita aja kayak mungkin dari cerita apa yang pernah kita nggak so tahu dan nggak ngada-ngada gitu kan. Oh, nggak dilebih-lebihin gitu loh. Ya nggak dilebihin Iya, sesuai nama Discord kita yang tadinya yatim dan tapi karena di sini anggotanya nggak yatim doang, ada orang-orang hebat. Jadi gue namain orang-orang hebat. Siap. Kenapa? Karena dari berbagai situasi, dari berbagai kondisi mereka bisa survive sampai saat ini. Yeay. Mari kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Berat. Tema hari ini sih sebenarnya cukup berat. Mungkin Telat aja tuh kayak ya. untuk tema hari ini mungkin gini. Kayak mungkin tema berulang-ulang gue ngomong tema hari ini aja. Jadi tema hari ini Karena di tema hari ini bagaimana rasanya ditinggal oleh orang tua? Andre, ada yang mau ngomongin Andre? Nanti kalau untuk Andre ada topiknya, tenang. Oke, berarti gue belakangan. Oh ya, untuk pertama lu bisa jawab aja Andre, ya. ya untuk yang lebih dulu Yang sih lain dulu lebih ya. tepatnya ya. Enggak, sebelumnya kita belum perkenalan, Iya, coy. benar. Iya. Ini bahas sih sebenarnya tak kenal maka tak sayang. Apaan Iya. udah sayang gak hilang? Sayang. Iya, udah sembuh rasa. Aduh. Aduh. Jangan dilanjutin dah, bahaya. Iya. Oke. Bro, Dimas. Ini gue lagi record, woi. Weh, lagi record weh. Diam lah. Pantai Gak apa-apa, Lagadam. biar Gitu, random gitu. banget kelakuan. Ya Jadi gue gimana? pakai Dimulai Di dari sini siapa nggak untuk apa-apa kan? perkenalan? Nah, katanya mau perkenalan. Boleh. Gue terakhir ah. Boleh dimulai dari dari yang paling Andre senior. aka Enggak, Yang dari paling Andre. senior Yang lah. senior. Yang paling senior lah. Lu Yang paling Halo. senior lah. Yang paling tua udah gitu aja yang paling yang tua. paling tua. Gimana dari yang paling tua? Fadli. Oke, tadi aja gue pengen terakhir, Umur cuma kita gue di babas sini aja lah di 18. awal. Perkenalkan, nama gue Fadli atau kalau di in game bisa dipanggil biasanya Bells. Gue yatim hampir 2 tahun. Bangga banget jadi anak Bokap yang udah meninggal. Sebenarnya member kita nggak member juga sih, maksudnya ada 6 lah. Cuma yang bisa sering ngumpul karena waktunya emang bisa di manage lah buat ikut record atau ngumpul-ngumpul ya cuma berlima kita aja. Iya. Loh, kenapa logonya berubah jadi OBS? Karena belum bisa tinggi tuh. Biasa lagi di situ utak-atik gitu. Ya Allah, kenapa jadi pada inian perempuan Lanjut. anjing? Nah, lanjut Ya dah yang udah, halu-halu mau dah. cowok. Lanjut yang halu-halu. Lanjut Andre. Loh, kok gua? Ya Iya, bukannya udah, terima. lu gimana Udah. kenal sama kita? Ya. Cuh, bacot. Anjing. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya mau nama biasa apa nama panjang? Aduh, nggak usah basa-basi ya. Udah lanjut. Ngeludahin lu tuh. Nama Andre Hilman, panggilannya Andre. Ya, terus. Cuman nickname di game biasanya Carver. Oke. Apa lagi? Ya udah serah Ada udah gitu nama aja lah. panggilan. Udah lu Andre dah intinya. Udah gini Bye-bye. aja. Ya. Lu nyebut nama lu di in game juga susah anjing. Coba ngomong lagi. Andre. Coba ngomong lagi. Ulang. Carver, betul. Ya kelebihan gue di sini sih cadel sama Juli, jarang sih. Ya, Tolong ya. Asik. Iya, lu kan ini Andre apa? Emang orang tua masih lengkap. Lanjut. ya, cuman ya abang udah -1 lah.
Abang udah Oke. rebahan ya. Oke. Ya, satu Iya. rebahan. Sip. Oke, kita lanjut Aku yaitu senang orang paling profesional di bidang yatim. Bukan yatim saja Wow, yaitu wow. yatim piatu Reja, kita. Reja. Kita berikan hormat. Hormat dulu kepada sepuh kita. Iya, Imam Besar Yatim Squad. Imade Dananjaya. Ayo, silakan memperkenalkan diri. Ya. Nah, kalau gue sih ya, nama gue Danan, perkenalkan nama gue Danan. Lahir di Jakarta 1999. Bekasi anjing. Oh ya, Bekasi. Bekasi, gue lebih inget daripada lu. Bekasi, ngaku-ngaku Jakarta lagi. Boleh Intinya mungkin gua- digedein suaranya? Intinya gue tuh bikin Discord ini karena memang awalnya gini, lucu kan. Ini cerita sedikit ya. Yep. Gue pertama, kalau bisa dibilang aneh gitu, pertemanan gue tuh aneh nih. Kayak pertama bokap gue meninggal ya kan, satu tuh. Setelah 2018 tuh ya. Iya, setelah bokap gue meninggal, gue jadi ya jokesnya ya gitulah ya. Terus setelah bokap kan nyusul bang gue meninggal kan. Nah, baru setelah itu lucunya, sorry ini lucu ya, teman-teman gue ngurut satu-satu banyak. Nyusul. Dari siapa sih? Dari elu, Ah, Rio dulu ya, Rio. sama enggak dari lu. Terus sebelum lu tuh ada sebelum nyokap lu tuh si Star, Iya, bokapnya. Iya sih. Terus habis itu Rio. Star. Heeh. Habis Rio gua. Habis gua Belum. ada satu lagi si Malvin. Goblin. Oh, Si Goblin. Malvin. Terus Malvin Goblin. Habis Lucu nggak? Malvin Ame. Iya. lucu gak? Menurut gue tuh lucu anjir. Aneh gitu. Lucu aneh, ya udah gitu aja sih perkenalan gue. Kita garis bawain masalah lucu ini buat internal aja ya, Iya, bukan buat untuk internal. semuanya. Iya, Kalau lu ke kita- orang kita. lain kayak gitu lu tolol. Ya, maksudnya tapi ini emang- jokes internal Ya, aja, cuman beberapa Belum doang yang bisa kenal menerima tiba-tiba itu. ngomong ya. gitu ya. Mungkin. Enggak, tapi emang orang meninggal. Disclaimer lucu. aja, Lanjut. disclaimer. Nah. Ya, Gimana? contoh lucunya gini, kayak Malvin waktu itu. Ini joke internal kita aja. Bokapnya Iya. baru meninggal 2 hari, terus kita kumpul kan, kita iming-imingin, ayolah cerita lah gimana. Tapi nyatanya enggak, kita bully gitu kan. Welcome to the family. Gimana rasanya jadi anak yatim? Apalagi kan lu yang nerusin ntar kan segala macemnya. Iya. Kita bully habis-habisan. Ya udah lanjut. Udah siapin gitu aja. Silakan selanjutnya. Lanjutnya. Ini duta besar PK ya. Apa MPK? Penjahat Bisa kelamin kontrol. bangsat. Halo. Kenalkan, saya Reza Hanif dengan Reza. nickname game Shani Xani. Shani ya, biasa disebut Shani. Ya, gue baru join di Yatim ini 2023 dengan masuk kategori yatim broken home. Dikarenakan Iya bener. Dikarenakan- Orang tua masih lengkap. Nyokap masih ada. Bokap dikarenakan iya. Nyokap masih ada. masih Bokap masih ada. ada. Cuman bokap terlalu lama farmingnya. Gua nggak tahu dia Iya. farming di mana. Gak balik ke lain dia. Iya, Nggak pokoknya mungkin intinya keren. dia lagi mencari kitab suci lah di mana-mana. Iya. Gua Journey to tahu the lah. West ya. Iya. Iya, selanjutnya Rio. Silakan. Main. Ya Ya nggak udah. apa-apa. Yang satu ini Kan teman ngomong kita pakai namanya- mulut, main pakai tangan. Iya. Perkenalkan aja, yang satu ini namanya Rio Adam. Udah. Iya, Rio Adam. Iya. Jadi kita berlima biasa ngumpul gini. Oke, sebenarnya bahasan utama gua hari ini sebenarnya nggak banyak pertanyaannya, cuman yang ini bisa Bisa lama ya dijawab, untuk bisa jawabnya. dijawab dengan pertanyaan yang bisa dijawab dengan jawaban yang cukup panjang, Panjang. mungkin berat juga ya kan. Panjang ya. Gini, yang pertama, gimana rasanya Suara lu putus-putus Danan. gimana pertama Yang kali suprasenya matiin aja nan. Yang suprasenya matiin. gimana rasanya pertama kali kalian ditinggal ya? Ini ditinggal orang tua ya? Untuk mungkin ini untuk pertanyaan sama Rio dulu. Berempat.
Gimana rasanya? Hah? Gimana Ke ya? Kario. Rio. Untuk Fadli sama Mario dulu mungkin ini. Gimana rasanya tuh pertama kali kalian ngerasa ditinggal orang tua? Ya yuk, lu duluan ya, lu kan yang tim sebelum gue yuk. Yo, Iya, jadi gini Ya. perasaan saya pas ditinggal bapak saya. ya udah Li, lanjut lo ya langsung. Gimana Li perasaan lo pertama kali ditinggal orang tua? Li? Gimana ya? Rasanya ditinggal orang tua. Ya, imam atau pimpinan dalam keluarga tuh nggak ada lagi, jadi keluarga tuh goyah kalau nggak anak-anaknya yang saling dukung satu sama lain, ya nggak bakal bisa rukun lagi. Betul. Terus nggak ada orang yang bener-bener tegas lagi yang ngendaliin keluarga, gimana lah gitu, namanya pimpinan keluarga kan. Ketua gangsternya geng. Raja terakhir. Terus ditinggal begitu aja, dan posisi gue juga kan waktu itu abang gue 2 cowok udah nikah, adek gue proses mau nikah, dan yang satu tinggal gue doang. Sekarang di rumah nih tinggal gue doang berdua sama gue, jadi semua beban ngurus turun ke gue gitu loh. Jadi ya berat lah, lumayan ya, nggak mau ngeluh juga sih, emang udah kewajiban kan, gantian kan. Pas masih kecil kita dibiayain sama orang tua, sekarang gue yang udah berpenghasilan, udah kerja segala macem, ya gue yang biayain orang tua gitu. Oke. Ya. How you feel? Lost, karena ya ini semua tuh brand new gitu loh. Ya. Nggak, ya siapa yang nyangka sih gitu loh kan, apalagi kan pas kejadian meninggal tuh bokap tuh sakit udah berbulan-bulan, udah 2 bulan 3 bulan lebih lah di rumah, untungnya di rumah gitu kan. Pas meninggal juga semua anaknya sama istri semua lengkap, sama cucu-cucunya ada gitu di samping dia. Iya. Tadi apa pertanyaannya, lupa? Gimana rasanya gitu? How do you feel? Ya kaget lah. Terus juga kok bisa secepat ini gue, sedangkan masih banyak kekurangan. Terus juga gue belum bikin bangga orang tua gue gitu kan. Sampai sekarang ya masih nggak percaya aja gitu loh. Ya kadang-kadang suka kepikiran gitu kan. Gue juga termasuk orang yang nyesel belakangan, karena pas bokap masih ada tuh gue jarang ngobrol lah, nggak terbuka gitu. Iya. Lu tau lah gue gimana orangnya kan, kalau yang udah kenal lama sama gue jarang, sama keluarga jarang ngobrol gitu loh, jarang ada waktu buat ngobrol. Padahal mah banyak waktu buat ngobrol, cuma guanya aja yang terlalu asik sama kehidupan gue. Nah sekarang bokap udah nggak ada, ya kayak nyesel aja gitu loh. Apalagi kan belum sempet minta maaf segala macem kan, atau ngucapin terima kasih lah gitu loh. Apalagi yang tahu gua dulu pas sekolah kayak gimana, ya bukan berarti gua bandel ya, enggak. Gua wakil ketua OSIS dulu. Ya pokoknya masalah-masalah itu yang nggak bisa gua ungkapin di sini. Iya, paham. Ya gua belum bisa terima kasih gitu loh. Buat balas budi tuh nggak bisa, walaupun dia nggak pernah minta, cuma gue pengen ngasih, cuma orangnya udah nggak ada gitu loh. Ya yang sekarang gue bisa lakuin ya cuma ngirim doa gitu kan. Ngirim doa sama ngeziarah kubur. Kayak tadi gue hari ini baru selesai kan sama emak gue berdua. Ngirim doa. Terus gue punya pesan buat orang-orang yatim segala macem, yatim ataupun mau yatim piatu. Kayak tadi gue ke kuburan ngeliat banyak banget kuburan yang nggak kerawat, yang nisannya patah, yang rumputnya pada berdiri, maksudnya lebat pada banget, nggak diiniin, pada tinggi semua, nggak dirapihin.
Coba lalu tengokin orang tua lu gitu loh, yang udah meninggal. Dia dulu entah orang tua atau adik atau kakak, dia ya kasihan di sana, dia minta doa juga kan buat ngebantu gitu loh. Jangan didiemin kayak gitu sampai nggak keurus. Kirimlah doa, datanglah ke makamnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau sesibuk-sibuknya lu ya 6 bulan sekali kalau bisa gitu kan. Kasihan orang tua atau saudara-saudara lu yang udah meninggal nggak ditengokin, mereka juga masih ada rasa kangen gitu loh, pengen didoain sama anak-anaknya atau sama kakak atau abang atau sama adeknya. Jangan mentang-mentang orang udah meninggal terus lu lupain begitu aja. Ingat jasa-jasanya dulu gitu loh, yang udah ngegedein lu, udah ngebesarin lu sampai sekarang, tapi nggak ada ya, entah dia punya salah sama lu atau salah sama ibu lu ya, walaupun berat ya lu coba maafkan, karena orangnya udah nggak ada di sini. Yang cuma bisa nyelamatin dia sekarang tuh cuma lu sebagai anak atau lu sebagai kakak, lu sebagai adik, bukan orang lain. Semua ada di tangan lu. Maupun kesalahannya susah buat diterima ya maaf gitu gue ngomong gini, Tuhan yang Maha Esa aja pemaaf, masa lu sebagai manusia ciptaan yang nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi orang tua lu sendiri gitu loh. Ya. Dah itu aja dari gue. Oke, kalau dari gue gimana ya, misalkan akrabnya lu sama orang tua lu, seenggak pernah ngobrolnya lu sama orang tua lu, tapi itu menurut gue tetap orang tua lu sih. Jadi kayak mau sesalah apapun, tapi tergantung juga ya salahnya gimana ya. Kita kan juga nggak tahu kan problem masalah kan gimana kan. Iya. Gitu. Jadi kalau bagi gua ya, misalkan lu ya gimana, yang penting intinya ya setidaknya lu bisa maafin lah, gitu aja sih, gitu aja sih. Kalau dari gua gitu aja sih. Kalau untuk itu ada keluhan nggak kira-kira, misalkan kayak pertama kali rasanya gimana? Udah tadi ya? Iya, kaget Udah. tadi. Nggak apa. Ini ya, sorry lagi gue nih. Posisi bokap gue meninggal tuh gue hari Senin. Hari Senin gue mau berangkat kerja. Tuh gue dibangunin sama mama gue pas subuh-subuh. Bokap tuh udah apa namanya? Napas tuh udah sesegukan gitu, susah gitu jadi. Iya. Iya ya, apa-apa. Tapi jarang. Udah begitu. Terus dicek pakai apa namanya tuh, alat yang ditempelin di jari, lupa gue namanya. Ya udah gitu pokoknya, gue juga lupa. Udah nggak kebaca. Bukan iya itu loh pokoknya udah nggak kebaca. Yang buat cek oksigen itu ya. Iya, cek oksigen segala macam tuh udah error lah. Padahal pas gue cek di tangan gue tuh masih bisa. Wah, gue virus udah gak enak kan. Oksigen juga waktu itu udah separoh kan, gue punya 2 tabung oksigen, 1 udah habis, 1 masih separoh. Nah gue minta tolong sambil ya nangis, tapi nangisnya nggak sesegukan banget lah, nangis minta tolong, minta kunci Inggris gitu kan buat mindahin tabung oksigen yang udah habis ke ya tabung oksigen yang udah setengah. Nyari keliling-keliling nggak ketemu, orang-orang juga gue assalamualaikumin kagak ada ingin, karena posisi masih subuh juga. Akhirnya gue lari ke masjid kan, karena di masjid tuh ada 1 oksigen. Nah gue lari ke masjid minta, ada orang tuh baru selesai sholat subuh bawa oksigen dan tuh ada jamaah kan. Bokap gue juga kan waktu itu aktif di masjid juga kan. Iya. Jadi gue kasih tahu kabar bokap gue gini, mereka semua habis sholat subuh langsung ke rumah tuh baca yasin sama bawa oksigen. Cuma nggak lama, oksigen yang di masjid juga ternyata tinggal setengah doang. Oke. Terus nggak lama gue nelpon abang gue semua tuh, suruh datang ke rumah. Abang gue juga yang kedua mau berangkat ke kantor, nggak jadi, langsung OTW ke rumah gue. Abang gue yang pertama juga langsung OTW rumah gue. Adek gue juga udah di standby di rumah. Belum nggak nangis, cuma ya panik gimana kan, namanya juga cewek. Oke. Terus akhirnya gue disuruh sama nyokap gue buat ngisi tabung oksigen. Akhirnya gue keluar bawa motor sama adek gue, bawa tabung 2 tuh, 1 gue taruh di kaki, 1 di pangku adek gue di belakang. Gue ngisi, untung udah buka kan tukang oksigennya tuh pagi-pagi jam 6 udah buka, jalan
Nyampe sono firasat udah ya udah inilah, gue sama adik gue diem-dieman di jalan, udah nggak kepikiran sama sekali lah buat ini, pokoknya sembuh gitu kan, bisa. Iya. Gue jalan balik udah ngisi, terus sampai rumah nurunin tabung oksigen, terus ustadz yang tadi gue temuin di masjid tuh yang sabar ya, dia ngomong sama adik gue gitu kan, karena kan tahu pasti yang lemah kan cewek gitu kan, Iya. yang sabar, bapak udah nggak ada, ini yang tabah gitu kan, sekarang kalau minta maaf walaupun udah nggak ada, masuk ke dalam temenin mamah gitu kan. Itu gue langsung turun dari motor, masuk ke dalam, pikiran gue plong, apa sih, pongo gitu loh, nggak ada pikiran mana, Paham. apa, diem aja kan. Akhirnya Iya. gue ngabarin ke grup gue sama Siri, bokap meninggal gini. Kayak gue kabarin. Sirio tuh kerennya Sirio, gue ngomong sama dia jam berapa gitu, jam 7:30 tuh langsung nyampe tuh anak ke rumah gue kan, padahal dia harus ke pasar pagi-pagi. gue dia datang, gue nggak nangis tuh waktu itu pas pas dikasih tahu bokap meninggal. Nah tiba-tiba gue habis duduk, nggak lama, yang sabar, makin dibikin digituin, tiba-tiba ya nangis, ngucur aja air mata gitu, Ya. entah kenapa Oke. tiba-tiba ngucur, nangis, nggak bersuara nggak apa, tapi gue mau tahan nggak bisa ditahan coy, keluar aja terus tuh air mata, ngomong apa kagak bisa. Terus akhirnya suruh nyari bendera kuning, dah gitu cukup lah buat, saking gue pongonya nggak bisa, kira nggak bisa jalan, maksudnya nggak bisa jalan buat nyari bendera kuningnya. Akhirnya tetangga gue yang jalan gitu kan. Oke. Gitu. Iya, mungkin kalau bisa gue simpulin, apa yang how you feel, apa yang itu kayak dibilang kaget iya pasti, dibilang lu nggak percaya iya pasti, dan terus harus bagaimana ke depannya, pasti pikiran pertama yang lu dapat pasti begitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba kosong, bingung, kayak lu harus ngapain tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Gitu loh, ya kan? Yes. How feel? Ya mungkin kalau menurut gue gitu ya. Kalau menurut Reja gimana? Gimana ya kalau gue nanggepinnya ya, itu kayaknya semua orang relate ya. Iya sih. Semua orang relate gitu. Ya mungkin nggak semua ya, gue nggak bilang semua. Pasti ada yang beberapa mungkin penyesalannya pas sudah meninggal. Bisa jadi setelah dia udah 3 tahun meninggal baru ada penyesalan dari dia, kan kita nggak tahu. Betul. Kan ya itu mungkin untuk yang kurang deket atau orang tuanya punya salah sama anaknya, terus anaknya masih belum nerima, itu kan masih masuk akal lah. Kalau gue ngerasanya sih, disclaimer dulu ya, gue belum pernah ya, maksudnya belum ada di posisi itu, tapi gue ngerti lah, paham akan situasi itu. Jadi gue ngerti gitu loh, apa yang lu rasain semuanya gitu. Kalau dari gue sendiri kan ya dari kecil ya, dari bayi juga nggak tahu gue sosok bapak kayak apa juga nggak ngerasa, nggak ngefek gitu, baal aja. Iya, ya udah gitu ya. Iya ya udah ya gitu loh. Ada enggak bodoh gitu kasarnya kan. Udah ya udah gitu ya, itu ngerasa kayak ya udahnya itu tuh ketika gue udah masuk SMK ya, gue masih bisa ngomong gitu, ya udah emang nggak punya ya udah gitu. Cuman sekarang gue udah kuliah, maksudnya udah ada kerjaan yang bisa dibilang masih freelance gitu, jadi kepikiran kayak wah anjir, kalau dia nggak ada apa gue masih bisa ya gitu loh. Dalam artinya emang dia nggak terlalu bisa ngasih suatu rezekinya buat gue gitu loh, buat di sini. Gue tahu gitu situasinya, cuman gue ngerasa kayak akhirnya kalau misalnya dia nggak ada juga lu fine aja. Iya fine aja, tapi ada perasaan ini juga kayak aduh ntar kalau ada apa-apa kan mungkin dia bisa aja nolong gitu loh, kalau gue lagi di posisi apa gitu loh.
Jadi kayak gue berusaha ngindarin hal itu terjadi sih gitu loh. Tapi kalau emang Iya, dia pun meninggal ya pasti sedih juga gitu, walaupun dia tuh jauh pasti. banget sama gue gitu. Namanya ikatan batin ya nggak bisa bohong sih kalau menurut Iya. gue. Ya mungkin sedihnya nggak sesedih kayak yang Iya lain, iya mungkin iya sedih bener-bener. tapi ada gitu kan. Tapi ada gitu loh. Dan gue pun nggak tahu ya, mungkin laki juga main logika ya. Gue udah Iya, mikirin ke depannya gimana kalau misalnya gue merembet untuk masuk amit-amit, misalnya kalau bokap udah nggak ada gitu. Gue udah mikir ya, ini pasti ada pertengkaran di balik yang gak gue tahu selama ini gitu loh. iya, 22 tahun gue hidup pasti gue nggak tahu nih ada konflik apa nih di dalam keluarga dia gitu. Jadi iya. gue sebisa mungkin gue nggak mau masuk konflik itu gitu loh. Ya, betul. Karena gue ya lulu gitu loh. Ini cuman gue antara gue dan bapak gue udah, soal lu ya udah gitu loh. Bukannya gue nggak peduli sama keluarga mereka, jadi kayak ya lu juga nggak peduli gitu loh sama gue. Jadi kayak ya udah Ingin fair-fairan aja, mengatakan cuman aja bukan gitu. berarti kejam ya. Gue berpikiran kayak gitu, tapi ya udah Ngerti, Hmm. Len? jalanin aja. Itu sih kalau dari sudut pandang gue yang bisa dibilang ditinggal ya, bisa dibilang ditinggal. Iya. Lebih Bahkan Oke. nggak kenal sosok seorang ayah gitu. Iya benar, Iya. sampai nggak kenal gitu, nggak ada feelnya, bener-bener nol, zero banget, beneran asli. Kayak Nggak kemarin nggak ada. kayak tamu ya. Iya bener, nggak ada rasanya sama sekali, nggak ada. Lu datang aja kayak ya Allah, kayak Nah, tapi biasa aja. lu ada kadang ngerasa iri gak sih gitu? Anjing Eh, ya, gua nggak pernah ngelihat sosok ayah gua gini gitu. Alhamdulillah nggak, karena Enggak. ya alhamdulillah gue juga di treat sama emak gue bener lah. Jadi Iya. kayak bener-bener baal udah, lu mau ngomongin Ada, apa. sorry, ada rasa kesel nggak sama ayah lu sendiri gitu? Dulu ya. Keselnya kenapa? Gimana rasa keselnya gitu kayak Kesel apa ya? asih gitu ya? Iya, keselnya waktu itu ya mungkin gue Ada apa sih gitu pokoknya Ya ada. diceritain nggak usah lah. Gitu. Sebenarnya ya gak Ada apa-apa sih apa sebenarnya sih? ya. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau buat gue buat diceritain sih. Ada lah Ah. di satu momen kayak gue mau wisuda ya, kalau nggak salah wisuda SMK gitu, lulusan gitu loh. Ngerti gua. Ya Oke. lulusan kayak ya dia orang yang gimana ya, gue nggak dapat sosok ayah, tuh tiba-tiba dia datang pengen Hah? datang ke wisuda gue, sedangkan gue nggak mau, tapi ini orang kayak ngebet banget gitu buat datang, kayak ya Hah? kalau nggak mau ya nggak mau gitu loh. Itu di Hah? situ sih gue pernah marah banget di situ gue. Iya. Itu juga wajar sih, kayak lu masih tahap di anak SMA juga sih. Iya. Kayak lu udah ngerasa gue tuh bisa Iya. hidup nih. Gue dengan ibu gue dan nenek gue bisa hidup sampai kayak gini, terus Iya. lu ngapain Pak? Bahagia lu Iya, mau iya. datang. Lu Iya, kemana bener. aja, Iya, bareng lu bener. kemana aja gitu loh selama Bener, gua bener. hidup misalkan 18 tahun sampai lu wisuda kan, Iya, bener, gua bener. 18 tahun, Bener. lu kemana aja, lu AFK anjing. Iya benar. Pas gua udah nyampe poin mau menuju kedewasaan ibaratnya gitu kan, lulus dari sekolah, lu baru muncul. Iya, tapi kan Iya. kita nggak tahu di belakangnya kan. Iya. Gue sempat Iya. pernah berpikiran kayak gitu, tapi ya udahlah, itu udah berlalu. Kalau sekarang ya udahlah, udah kalau lu datang ya datang, nggak ya udah, nggak jadi masalah gitu. Gue nggak perlu lu bohong, lu katanya lu mau datang, nggak sampai kayak gitu. Gue sih, gue emang orangnya Iya. udah ya udah, lu mau datang ya udah datang, gue silakan. Itu yang penting Itu tali aja. silaturahmi aja ada Iya, gitu ya. itu doang gue udah. Aduh. Ada yang Itu mau sih. gue tanya ke Raja, boleh nggak? Boleh, aja, silakan. Kalau misalkan nih, misalkan bokap udah nggak ada, terus ternyata ada warisan yang diwarisin ke lo sama nyokap lo, dan tapi di-cut sama keluarganya bokap lo, itu respon lo gimana? Gua tahu kepalanya Reja, tapi iya. nggak jawab. Yang pasti ya, kalau misalnya itu dalam berbentuk benda ataupun ya harta, itu benda ya, benda. Harta tuh banyak Ya, lah Ya, harta pokoknya. banyak lah artinya Banyak bentuknya, lah ya. banyak Iya, bentuknya. banyak bentuknya lah ya, banyak bentuknya ya. Ya, Itu gue 100% ikhlas. 100% gue ikhlas. Gue gak akan ngambil itu, gak akan nge-HM-in gue sampai wah ini punya gue sampai berantem. Gak Ya. perlu, kayak gue aja udah nggak minta sama lu aja, gue udah keren gitu loh. Ya cuman harta ini berebutan buat apa, ini nggak akan ada habisnya, kecuali dia mungkin ngasih titipan dari segi ngomong kayak wasiat gitu. ya, kayak dia Ya ibarat ngomong kayak dia nulis wasiat, Ya. hartanya misalkan segini buat si Reja segini ya.
Emang Ya, udah haknya warisannya ada tulisan namanya itu Reza dia. ya berarti ya mau nggak mau emang udah hak gitu. Iya itu udah Nggak bisa hak maksud diganggu gue gitu. gugat. Cuman Sekali kalau lagi, cuman dari walaupun orang-orang kayak ngomong ini disampaikan kayak gini, enggak gue nggak mau. Kalau emang udah tertulis atau gimana ya udah, gue ambil, gue terima gitu loh. Tapi ya, kalau emang ditahan pun ya udah, silakan lu ambil aja gitu loh. Iya. ya, Diambil aja, karena gue juga sepersen pun gak pernah nerima dari lu gitu. Jadi gue ya aman gitu loh. Dan gue gak punya utang budi, alhamdulillah Iya. gitu loh. Alhamdulillah banget. Ya, selama lu hidup Iya. 22 tahun ini juga Iya. kan lu fine-fine aja nggak Iya, terima dari benar. dia kan. Lu Benar. aman-aman aja lu bisa sampai sebongsor itu kan. iya. Tapi kalau Ya bener-bener. main aman ya, misalkan lu bilang kan tertulis ya gitu kan. Iya ya. Sebenarnya bisa lu terima dulu untuk penyerahan ke dianya kembali gitu. Bisa sebenarnya. Iya ya. Bisa Ke aja. keluarganya ya, ke keluarga Iya, bukan iya. ke dianya gitu. Gue sebenarnya kalau udah ada wasiat gitu sih, gue udah punya kayak ini, gue terima, abis itu gue kasih ke dia nih, gue udah Iya. nerima nih, yaudah nih buat lu, udah. Jadi itu atas Balikin lagi. atas dari gua gitu, dari bapak gua Iya. ke gua, terus ya udah gue kasih ke lu udah gitu. Jadi gue udah nggak Dari ikut campur nih gitu loh, gue udah nggak ikut Iya. campur, udah gitu. Udah itu Oke. lurus gitu, karena gue udah Ya mikir tinggal lu jauh bagi aja. aja deh tuh sesuai Ya. tuh buat anak-anak gue tuh buat anak-anaknya. Benar Lu sekali. bagi-bagi yang rata dah. Nah, ini Andre good question nih. good tuh. Soalnya kan posisinya si Dana sama Fadli kan udah nggak ada. Iya paham. Nah, Turun tinggal Iya, turun ya Iya, kan bener-bener. kalau Dan kita- pertanyaan lu juga yang banyak orang yang struggle masalah ini gitu loh. Iya. Iya, Itu iya. gue nggak berani nanyain sih tadi. Iya. Sebenarnya gue udah tadi mau nanya cuman paham. ragu. Paham. Ya udah lah gas aja. Sebenarnya ini ya kan dari gua kan udah nggak apa-apa gitu, dari gua nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya buat yang lain juga sih. Ya, itu mindset gua sih. Kalau lu nganggapnya salah ya silakan, ini kan mindset gua, baik buat gua gitu loh. Ya. Baik buat gua belum tentu mungkin dari orang lain baik buat dia. Tapi buat gue itu baik. Gitu sih kalau dari gua. Oke, kalau gitu gimana mau lanjut ke gua kali ya? Kalau boleh ke Andre dulu boleh, silakan. Kalau gue Mungkin rasa Andre- kayaknya ke Andre dulu deh. Soalnya Oke, ini boleh. topiknya masih hangat di masalah ini nih, yang masih ada gitu loh. Gini deh, kalau mungkin kalau Andre pertanyaannya kan, kalau kita kan pertanyaannya gimana rasa pertama kalinya ya. Mungkin Andre ini nyangkut ke abang lu kan itu ya. Walaupun mungkin ada secara mental karena namanya keluarga dan lu yang ngurusin kan. Tapi rasanya Iya. mungkin, gua nggak tahu ya. Mungkin untuk perasaan lu ditinggal abang lu gimana gitu. Waktu pas hari H-nya itu kan posisi gue lagi di rumah kebetulan. Nah, terus gue kalau nggak salah lagi di komputer. Ya, lagi di komputer. Habis itu tiba-tiba gue dipanggil ke abang gue di kamar sebelah. Di satu kamar sama nyokap. Habis itu udah gue dipanggil, nanya itu kok apa tadi namanya, oximeter kalau nggak salah tuh yang buat Oksigen kan? ya oksigen itu Ah. kok mati gitu. Terus gue coba, oh mungkin baterainya kali udah mau habis, gue ganti. Tapi pas sebelum gue ganti kok gue tes nyala. Oh, feeling gue udah gak enak nih, soalnya waktu pas sore itu kan posisi waktu itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari Rabu itu maksudnya udah lewat. Hari Seninnya itu sempet membaik dia, maksudnya kayak oximeternya bagus 99-an. Dan habis itu kan ada biasanya dia suka ada reak gitu yang kalau buat maksudnya ada reak di lehernya itu biasanya kalau sebelumnya banyak dikit justru. Nah, kalau waktu hari Senin tuh pas disedot itunya kayak reak-reak gitu banyak. Nah, terus pas hari Selasa itu pas ganti pampers, oh banyak nih ininya apa keluarnya. Ya udah, mikir oh mungkin ini tanda-tanda mau sembuh, maksudnya ya itu banyak ya, maksudnya
banyak virus yang keluar lah dari tubuhnya gitu. Ya, sih. Ternyata pas hari Rabu gue lagi di kamar, kan lagi ngobrol sama nyokap sambil mijitin kakinya, kok anget badannya. Tapi dicek ini malah enggak, kakinya dingin. Kaki jari kakinya dingin, pas dicek normal, maksudnya panas gitu. Oke, gue udah feeling gak enak nih. Nah, terus pas gue lagi pijit-pijit itu, kok kulitnya kayak ngelopek gitu. Kayak kulitnya kayak keklopek gitu, maksudnya bisa dikopek gitu. Kayak kapalan gitu ya, kapalan udah kering lu cabut gitu. Tapi ini gampang dicabutnya gitu. Serius anjir. Kalau kapalan gitu kan agak susah kan di itu. Masih nempel kan. Ini enggak, lu tarik gampang cabut gitu. Jadi kayak melar banget gitu. Iya, kulitnya kayak melar banget gitu. Nah, ini kenapa gitu. Terus gue inget waktu pas pas dia masih di ICU itu bokap gue bilang kalau dokternya udah angkat tangan. Tinggal nunggu waktu aja. Nah, gue udah feeling, wah ini kayak udah petanda nih. Ya udah, ya gue banyakin doa. Taunya pas malam, ya udah, gue udah siapin mental. Jadi ya, yang bokap gue, bang gue, nyokap gue pada nangis, guanya nggak lapang dada gue. Iya. Apa yang lu rasain? Ya pertama kaget, shock, sedih, bingung pasti. Nyesel iya, bingung iya, sedih iya. Nyeselnya itu karena dulu waktu pas dia masih sehat, belum sakit kayak gitu, gua kadang kalau pas lagi main dia manggil gua, kadang suka nggak sengaja gua ngomel-ngomelin dia kayak ngeganggu apaan sih gitu. Nah itu yang bikin gua kadang suka mikir, nyesel gua kadang-kadang kayak gitu. Iya. Jadi Kayaknya kan dia itu dari tahun berapa tuh? Dia dia SD kelas 6, dia sempet kena tumor kepala. Nah, habis itu semenjak itu kan dia udah nggak sekolah. Iya. Udah sampai terakhir kemarin ya. Terakhir tahun kemarin ya. Gue juga jujur gue baru dengar juga nih cerita. Iya. Karena gue juga bahas itu juga buat apa gitu. Gue tahu garis besarnya, tapi yang tadi Andre cerita yang tadi tuh gue baru tahu. Iya. Karena emang gue ceritanya juga nggak terlalu jelas juga. Yang penting kan orang juga pada nanyanya kan cuman kenapa, terus ya udah sabar, udah gitu doang. Gitu iya. Ya. Iya. Umumnya kan tanya begitu. Nah sekarang gue gini. jawab ada. Tapi gini, kenapa ya udah dikasih kayak mau sembuh dulu, terus beberapa hari kemudian lewat. Almarhum bokap gue juga sama kayak gitu. Hari Sabtu. Setuju. Itu katanya pembersihan badannya, Dli. Maksudnya kayak kencingnya banyak, pupnya banyak. Itu kayak pembersihan badan. Iya, dia kayak udah siap, jadi lu nggak usah mandiin gue terlalu lama gitu loh. Nggak usah. Iya. Jadi dia udah siap bersih sendiri. Iya. Itu gue setuju. Gue setuju. Iya. Iya, pas bokap gue juga nggak terlalu banget ditekan itu pas mandiin tuh, karena ya bokap gue juga kan emang emang selama sakit juga tuh nggak bisa makan berat nasi atau segala macam, nggak bisa, cuma makan yang empuk-empuk doang. Iya, memang seperti itu sih. Kalau yang waktu abang gue cuma minumnya obat doang, benar-benar obat, udah nggak minum, paling minum susu doang, udah. Nah makanya abis itu pas lagi dimandiin, yang mandi bilang, oh ini bersih pak, nggak ada kotorannya sama sekali, bener-bener bersih. Iya emang. Iya. Kayak ya udahlah lu, nih kayak mungkin kalau kasar ya kalau gue ngeliatnya, nih pas posisi lagi sehat nih,
gue kasih sekali sebentar kan karena lu gitu. Ibarat Kalau kayak gua- ada saudara atau teman kerabat yang mau ketemu gitu kan sebelum. Iya Kalau gue sih kayak gitu, segar jadi nih lu bokap gue bikin pas keluarga udah lu tenang meninggal dulu tuh nih. semua keluarga tuh udah nengokin lah, semua keluarga tuh udah nengokin almarhum bokap gue, udah ya akhirnya beberapa hari kemudian lewat. Iya ya gitulah maksud gue kayak lu dikasih bikin tenang keluarga lu dulu nih ya kalau lu tuh udah mau dipanggil Iya kasar lagi, gitu ya iya lagi. bahasa gua gitu ya bahasa gua Iya ya ya, iya, gue setuju akan hal itu. Setuju banget. Sama apa, bokap kadang tuh pas sebelumnya udah ngelindur ngomongnya tuh, kayak tempat tidur mau digeser dipindahin, padahal mah sama-sama aja, di situ katanya lebih panas, lebih ini, atau Iya, iya. ada yang ngeliatin dari atas gitu suruh Iya. geser, padahal ruangannya di situ-situ juga, cuma apa sih, awalnya Posisi vertikal pas jadi lo dong horizontal, iya posisinya kayak gitu. Iya emang pasti pasti Terus ngeliat. gue tuh pas hari Minggunya tuh maghrib, bokap ngomong, kan gue lagi di kamar, dia manggil, dia kan tidur di apa sih, di ruang tamu lah biar gampang diakses gitu kan. Iya. Terus Dia kayak, Fadli, suaranya lemas kan, cuma gue masih dengar kan, Fadli, gue samperin langsung, kenapa bah, kan gue manggil abah kan, kenapa bah, iya. bukain pintu, ada yang mau masuk katanya. Itu posisi lagi, pokoknya rumah tuh cuma ada Wah, lilin, gue merinding nih. karena posisi lagi banyak laron lah, cuma ada Iya, lilin iya, doang, gue merinding nih, anjir. semua gelap, semua gelap. Tolong bukain pintu, ada orang katanya. Ah, pintu apaan sih, ada yang ngetok-ngetok katanya. Ya udahlah, gue bukain aja kan, gue bukain, udah nih dibuka, mau ditutup lagi apa nggak usah dibuka aja, biarin masuk tuh, orangnya mau masuk katanya. Ya udah, oke, gue bukain. Terus berapa menit, udah bah, tutup lagi ya, banyak laron gituin. Ya udah nih, orangnya juga udah mau pergi katanya gitu. Ya udah, Wah, gue anjir, tutup merinding lagi. gua. Set, udah. Ya Gue cuma ngikutin doang, udah. Dia ngomong apa, udah gue ikutin, gue iyain gitu kan. Bro, aduh. entah apa gitu kan kita juga nggak tahu Iya, Iya. gue, iya, I see. tapi kita kalau menurut gua nggak mau itu berpikir itu hal yang negatif itu kalau gua karena Iya. bakal ngerusak kepala lu sendiri karena gua mungkin itu karena Nah, kalau menurut gua apa sih? Kalau gue mikirnya tuh kayak malaikat pencabut nyawa datang, oh absen besok, waktu lu udah habis, lu siap-siap dah tuh, gitu mungkin. kalau gua lebih tepatnya gini Soalnya kayak, awalnya tuh bokap gue kayak takut gitu kan, mungkin karena kan kalau dalam Islam kan pasti kayak dikasih lihat gitu loh, sosok malaikat pencabut nyawa tuh kayak gimana bentuknya, ya jadi ngerasa takut dan gelisah gitu kan kemana-mana, apa tidur ini nggak tahu juga, tapi kan gue juga nggak pernah ngeliat segala macem. Tapi pas udah hari Minggunya itu, pas maghrib pas banget, apa sih, pas banget selesai sholat maghrib. Selesai main gitu ya. iya itu pasti menjadi sebuah misteri sih emang sih kita Iya. nggak tahu sih. Kalau dalam pikiran, oh mungkin lagi di absen kali, billing lu udah habis. Ya mungkin gitu sih kalau menurut gua mungkin karena kayak dia ngerasa pengen ada yang nengokin lagi gitu Iya, mungkin kerabat-kerabatnya dulu kirim atau kerabatnya orang tuanya kalau- bokap gua gitu kan, Iya, nengokin mungkin. segala macem. iya sama halnya sama yang gitu semuanya gitu Iya, Kalau iya, gua sih iya, gitu. iya. Iya, iya. Saya udah Baru- ngelindur tuh pasti. Baru satu pertanyaan, guys. Iya. Ntar itu masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya itu juga udah cukup banget topik kita sebenarnya. Iya. Mau lanjut ke gua ya. Mungkin lanjut kalau ke lu. gua nggak cerita panjang, nggak cerita gimananya, gue cuma masuk ke intinya. Pertama apa yang dirasain pertama kali saat ditinggal orang tua ya kan? Pertama kali yang jelas satu kosong mungkin kalau kata orang-orang yang mungkin belum ngerasain, gue juga nggak mau ngejudge ya, kayak lu ditinggal cewek lu atau lu ditinggal lu nggak punya temen lu ngerasa kosong, it's different, kosongnya beda ya, gue tuh beda. Kayak gue tuh sering tuh nemu orang curhat, gue nih nggak boleh sama orang tua gue, nggak boleh main keluar, gue nih apa nggak kosong. Iya mungkin lu kerasa kosong, tapi
hits different kosongnya kalau menurut gue ya, karena kosongnya lu itu masih bisa lu isi. Kayak misalkan kosongnya mereka tuh masih bisa lu lampiasin gitu kan. Masih bisa mereka rubah. Kayak misalkan lu nggak boleh keluar sama orang tua lu malam. Mungkin setelah bertambahnya umur lu, setelah orang tua lu melihat sikap lu lebih dewasa daripada sekarang, pasti ya kan? Itu kan menurut gua kosong. Sorry, kepotong tadi suara lu putus-putus. Putus ya? Ya maksud gua itu kosong yang kayak misalkan contoh kayak lu nggak boleh keluar malam-malam atau lu keluar sore pun udah diteleponin sama orang tua kan. Mungkin kayak ya namanya orang tua pas ngeliat lu masih kecil gitu kan, sayang sama lu gitu kan. Tapi jika bertambahnya usia lu dan kematangannya pasti ujung-ujungnya orang tua juga bakal kasih lu keluar malam karena lu udah bisa jaga diri, lu udah bisa kontrol diri. Ngambil kasus 1-0 di situ ya. Nah, kosong yang kita rasakan ini, yang mostly berempat mungkin ya, yang mostly berempat kita rasa, kosong yang kita rasakan ini udah benar-benar gak bisa ditambal. 1, bingung. 2, karena ada penyesalan di diri kita sendiri. Pasti ada kalau menurut gua. Di setiap yang apa yang kita laluin ini pasti ada jujur penyesalan. Yang gue rasain sih ya apa ya, kayak lu kok gue kok begini. 1, kok gue gak beruntung ya nasib gue ya, kenapa gue mau berusaha, gue mau kuliah dengan benar tapi orang tua gue malah dipanggil gitu kan, kasarnya kan. Ada kayak lu yang tadinya lu ngeliat rumah ketawa-tawa orang tua lu, kelakuannya lucu-lucu, terus sampai rumah lu buka pintu kosong tanpa ada sambutan kayak kalau mungkin assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Itu kosongnya beda men, jujur aja. Terus gue juga sering dapet bantahan nih, kalau gue kan dulu suka cerita ya di Twitter ya apa yang gue saat ditinggal atau ngurus orang tua. Dia bilang apa bedanya sama anak muda yang merantau. Gue dalam hati, muda yang merantau ini 1, kalau lu masih punya orang tua di kampung, lu memang tinggal sendirian, lu memang hidup sendirian, lu kerja sendirian, iya. Tapi kalau lu sakit, lu ada yang merhatiin, lu kangen sama orang tua lu bisa telepon orang tua lu bisa manja-manja sama orang tua lu gitu. Ini mungkin salah satu iri gue, maksudnya gue bingung kadang cerita gini nih, terlalu random tapi di luar topik. Lanjutin aja udah. Ya pokoknya gitulah, pokoknya gue baru mendefinisikan kosong nih, belum yang lain. Ya, udah pokoknya ya kosong dari gua itu ya lu bener-bener kosong, apalagi pertama kali kayak ditinggal orang tuanya, especially your father gitu, yang tiang keluarga. Jadi kita itu apalagi sebagai anak laki-laki kan, mungkin hanya Fadli, dia kan abangnya ada 2, tapi kan khusus yang di rumah kan dia nih. Jadi sekarang kalau menurut gua tiang keluarganya itu ya dia udah nggak bisa, karena abang-abangnya itu udah punya keluarga lain, terus didirin pakai tiang mereka gitu. Iya. Jadi 1 gitu nih, perasaan gua tuh kosong, bingung. Dibilang sedih pasti sedih ya kan. Iya. Dibilang sedih pasti sedih. Terus apa lagi ya, gue sampai nggak bisa ngedeskripsiin apa yang gue rasain. Itu untuk yang pertama kalinya pas gue kehilangan. Itu kehilangan bokap. Nah tapi sekali lagi pas bokap gue masih ada rasa masih kosong gue itu masih bisa gue tambal karena gue masih punya 1 orang tua gue nih, ibunya.
cara nambel kekosongan gue itu dengan cara ya lu sayangin orang tua lu sayangin ibu lu. Kalau gue begitu ya. Nah setelah gue ditinggal, terus beberapa bulan kemudian ibu gue tuh diidap penyakit tuberkulosis akut kan. Tuberkulosis akut itu dia berjalan pengobatan rutin 6 bulan. sekitar 9 bulan karena 6 bulan masih vital kan. Oke, 9 bulan. Nggak boleh putus juga kan itu ya. Sekalinya putus ulang lagi 9 bulan lagi dari 9 awal. bulan lagi betul. Jadi ngulang dari awal tuberkulosis itu ya kita sering lah ke rumah sakit rutin kan. Periksa, obat, minum gak putus 9 bulan. Nah, setelah bersih 9 bulan dan dinyatakan sembuh, lu tahu nggak? Ternyata gua itu mengidap tumor selama 1 tahun, tapi dia nggak cerita ke gua atau siapapun. Kenapa? Gua tanya kenapa? Karena takut ngelihat gua stres abis ditinggal bapak. Akhirnya pas gue tahu ya udah ya gue bawa dong ke rumah sakit ya kan, dioperasi. Oke. Itu udah mau cancer. Itu udah mau cancer. Setelah dipotong di ronsen ya berlanjut ke cancer lah gitu. Aduh. Berlanjut. Jadi makanya gue bilang kalau lu bilang dibilang hidup gue dari 2018 sampai sekarang itu kayak gue kadang berpikir ya Tuhan cukup udah lu gue di tempatnya cukup gitu, ini udah bertahun-tahun gitu, orang lain di tempat paling setahun 2 tahun, ini dilanjutin terus gitu. Dari 2018 19 tuberkulosis, 2020 gue ngurusin kanker, 2021 gue ditinggal, terus banyak lagi masalah-masalah sampai sekarang yang mungkin lu pada tahu udah gue anjing kan yang lain. Sorry kayak nggak ada yang nggak habis gitu loh. Iya. Maksud gue gitu. Kayak mungkin selesai 1 timbul 1000. Iya makanya kenapa balik ke topik. Sorry. Apa rasanya ditinggal untuk yang pertama kalinya? Kalau gue kan 2 kali nih ditinggal kan. Iya. Kalau untuk pertama kalinya ya gitu, kayak mungkin sama kayak yang lain, kosong gini stres pasti, terus bingung pasti, tiang keluarga apalagi tiang agama gitu kasar kan. Setelah itu baru ditinggal yang kedua kalinya sama ibu gua, itu beda lagi, stres kosong dan bingungnya itu anda karena udah bukan gak ada tiang lagi, ada atapnya juga dan semuanya. Jadi lu bener-bener kayak lu punya rumah tapi dirobohin. Lu tuh harus ngebuat diri lu sendiri, fondasi baru segala macam. Lu harus punya pegangan sendiri buat hidup lu sendiri gitu kan. Kalau misalkan lu masih berpegang teguh, it's okay, nggak apa-apa. Lu ngerasa dia masih ada di sini, oke. Jadi lu tinggal memperbaiki diri lu, istilahnya renovasi rumah gitu kan. Kalau yang gue rasain ya gitu. Jadi kayak lu ngebangun rumah lu yang sendiri, yaitu diri lu sendiri gitu. Jadi kalau di gua banyak banget penyesalan gue. Itu penyesalan yang paling mungkin buat kalian ngerasa anjing. Gue tuh selalu ngerasa ibu gue mati gara-gara gue. Itu bertahan bertahun-tahun. Kayaknya mama meninggal gara-gara gue gitu, gara-gara Danan ngurusnya nggak benar, suka marah suka ogah-ogahan ke rumah sakit gitu. Itu rasa yang nggak bisa gue jelasin gimana rasanya kalau kayak
penyesalan, mungkin penyesalan ya, penyesalan. Kalau orang-orang bilang sepele kalau gitu, iya bro, sepele buat lu yang belum ngerasain gitu ya. Iya sih benar. Sepele Untuk bro. yang belum pernah Iya. ngerasain itu ya mungkin belum bisa berkomentar ya seharusnya ya. Iya, cuman jujur aja, rasa yang paling berat itu adalah rasa penyesalan lu. Satu, rasa penyesalan lu belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua lu. Iya. Penyesalan yang terbesar menurut gua, daripada rasa lu kayak lu males-malesan. Itu it's okay lah, wajar manusia kalau menurut gua, karena capek juga kan. Cuman rasa penyesalan terbesar ya lu nggak bisa ngelihat orang tua lu dengan hasil kerja lu yang sekarang. Itu gua sampai sekarang gua ngerasain. Kadang gua masih suka nangis sendiri anjing. Ini gua gini. Coba kalau kalian masih ada kayaknya enak dah. Walaupun kalian masih ada, pasti duit gua habis gitu kasar ya kan, karena bagi-bagi keluarga kan. Tapi moral gua itu nggak rusak. Moral gua itu ada. Iya. Benar. Gua masih ada pegangan gitu. Rasa penyesalan berat banget di situ sih, kayak udah nggak punya tempat bersandar lagi gitu. Iya. Baru juga waktu dulu juga kan lu pernah bilang juga kan, Iya. harus bisa lulus gitu kan. Iya. Jangan mau harus bisa tahan gitu kan. Iya, Sampai itu kan danan lulus ya itu kan keegoisan gua wisuda. dulu. Iya, itu kan Iya. keegoisan gua. Mah sehat ya, wisuda ya. Orang tua gua jawab, iya sehat pasti. Terus pas akhir hayatnya sebelum meninggal kan dia langsung minta maaf ke gua kan. Kayaknya mama nggak bisa wisuda deh. Oke. Ya nampaknya Lu yang wisuda bukan mak lu dan. nampaknya topik semakin dalam ya. Topiknya semakin dalam, semuanya sudah mengungkapkan dari sisi gua, dari sisi Andre, dari sisi Kak Fadli sendiri, dari sisi ya Kadanan. Udah apa ya, udah kejawab semua lah. Ya lu tinggal menelaah aja gitu loh. Pandangan mana yang mungkin ada yang sama gitu kan. Ya lu nggak sendiri intinya gitu loh. Ya, Kita sama-sama berjuang intinya gitu loh. Kalau gue sih mungkin nyaranin kalau teman-teman gue yang kan lu masih pada punya ibu kan. Ya, sayangin lah ibu lu. Ya itulah kata-kata dari Kadanan. Itu gue setuju ya, walaupun mungkin ada ngeluhnya ya, tapi setidaknya masih ada hati Pasti. nurani sih ya. Kalau ada ngeluhnya pasti wajar. Iya, tapi apalagi capek. Iya bener. Iya. Tapi intinya dibalik lagi dia lebih capek, Cok. Udah. Iya. Pasti lebih capek. Seperti yang tadi gue bilang, yang tadi bilang, lu nggak bakal bisa ngebales tua lu. Iya. Gitu, Intinya fix kalau ya. yang gue ambil intinya dari lu kayak ya lu LDR ya batin lu masih kecukupin, masih dikasih. Masih bisa Ya, lu diperhati. batin lu Bisa mah nggak- pulang gitu loh, Iya. bisa pulang. Intinya itu loh. Batin lu masih bisa dicari. Lu pergi meninggalkan rumah, Iya. udah nggak ada buat lu gitu. Beda. Beda Iya, lu- artinya, beda konotasinya beda emang. Lu masih bisa pulang, harus bangun rumah baru bukan. Iya. Gitu. Ya adalah. Gue kalau cerita tentang, makanya gue nggak mau cerita yang soal wisuda atau apa, soalnya bokap gue juga sama, janjinya pada mau hidup sampai gue wisuda kan. Iya. Ternyata enggak kan. Iya. Semester 2 sama semester akhir ditinggal. Janjinya nggak ditepatin, asu. Oke. Karena sudah memasuki 59 menit, hampir sejam, mungkin bisa. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin bakal banyak jawaban bagus dari kalian. 1, bagaimana kalian bisa survive dalam keadaan ini? Ini buat closingan nih. Pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian bisa survive sejauh ini? Bagaimana cara kalian bisa survive Oke. sejauh ini dalam keadaan ini?
Dimulai Sama dari ini siapa? Keadaan maksudnya sama lagi. dari Sorry sama keadaan yang mana nih? keadaan yang mungkin kalau dia bisa dibilang terpuruk lah. Iya, yang terpuruk, yang sesuai Iya. topik yang kita bahas gitu. Mungkin dari sudut pandang lu mengenai abang lu kan, itu kan lu sempat survive dulu kan. Iya, lu kan harus Mengenai perasaan ya, mengenai perasaan lu Iya. gitu loh, survive gitu loh. bagaimana lu bisa survive dan apa yang bisa membuat lu survive. Beda kan bagaimana dan apa itu. Iya, benar-benar bagaimananya. Dari siapa lu? Dari lu, Ja, boleh. Bagaimananya? Kalau bagaimananya gue survive ya mungkin karena ibu gue bagaimananya. Karena dia support banget. Terus dia juga ngedokterin yang positif lah ya, walaupun gue emang ranahnya ke negatif, tapi positifnya dia selalu ada gitu di gue, nggak pernah hilang, intinya kayak gitu. Terus habis itu bagaimananya? Kalau untuk apanya ya apa ya, kalau untuk apanya ya mungkin untungnya gue nggak terlalu bebel banget gitu loh, nggak egois, jadinya gue masih bisa tetap megang teguh hal-hal yang dikasih ibu gue gitu loh, hal positifnya. Kalau mungkin gue udah melenceng dari situ ya gue udah ngapain aja kali. Betul. Udah ya nggak kenal gue mungkin apa artinya berkomunikasi yang baik, berkomunitas yang baik, cari hobi yang baik gitu loh, nggak ada itu. Gue udah wah sudahlah seperti itulah. Iya. Kalau dari Fadi gimana? How you can survive? Pertama ya balik lagi sama kayak Reja, ibu gua. Kalau misalkan ibu apa sih ya, sekarang tinggal beliau doang lah satu-satunya gitu, apalagi sekarang gua kan berdua doang di rumah ya. Kalau misalkan gua sampai kenapa-napa ntar yang biayain siapa lagi gitu kan. Gue juga nggak bisa terlalu sering minta tolong sama abang-abang gue atau sama adik gue kan. Iya benar. Karena mereka juga udah punya keluarga masing-masing. Iya benar. Ya, jadi apalagi kan ya selama proses gue dari meninggalnya almarhum bokap sampai sesudahnya banyak banget masalah yang apa sih muncul gitu lah, baru muncul lagi. Itu bener-bener penat banget kepala, bikin ya mau gimana, selalu kepikiran itu. Kalau mikir rasa pengen mati itu cuma balik lagi siapa yang ngurusin ibu gua? Sama kalau lu berpikir misalkan ngerasa diri lu berat, apalagi ibu lu. Iya. Betul. Apalagi ibu lu ya. Ibu itu apa sih? Kalau siapa lagi yang mau kalau bukan kita ya? Kalau apanya ya yang membuat gue survive ya ngomong sama orang-orang terdekat gue. Iya betul. Gue juga kadang ngobrol juga sama mak gue. Kadang gue cerita-cerita juga sama kalian karena sangat membantu gitu. Cuma ya lu juga harus bisa pilih-pilih lah ngobrol. Sesuatu yang sesensitif ini tuh nggak sama asal-asalan ngobrol sama orang-orang yang udah terpercaya. Dan jangan sesekali lu pendem gitu loh. Kalau lu pendem tuh bakal jadi bom waktu dan akhirnya bakal meledak dan nggak tahu hal negatif apa yang bakal meledak. Iya. Betul. Fungsinya ngomong, entah lu cewek entah lu cowok, ngobrol aja, nggak usah malu sama orang-orang terdekat lu gitu loh, yang bener-bener lu percaya. Udah ngomong aja. Lu nangis aja sih kayak gue tadi. Nangis sekalian nangis gitu, nggak usah ditahan-tahan. Anjing emang. Ngobrol ngomong gitu, walaupun lu ngomongin hal-hal yang sama, tapi kalau sama orang yang tepat nggak bakal bosen. Iya. Karena dapat pelajaran yang bisa kita ambil juga soalnya. Iya. Itu kalau gua itu aja sih. Andre. Seruput. Bener. Mungkin sebelum ke Andre gue nambahin dikit ya. Iya boleh. Dan dari Kak Fadli tuh setuju banget gue soal ngobrol.
Lu nggak usah Iya. ngemandang nyender kalau lu cowok tuh nggak boleh ngobrol, itu stigma yang Iya. paling salah, itu stigma paling tolol, sumpah Iya. asli. Gua nggak Ingat. suka Iya. banget. Gua sobat, lu cowok, lu punya hati, lu berhak anjing. Oh iya berhak. Lu berhak Iya, ingat ngelakuin apa post ngapain? interviewnya Paddy Pimblett. Apa tuh? If you nggak tahu, gue lupa. Ya, Pokoknya kocak. pada intinya, kalau lu laki kan, kalau lu laki ada stigma yang bilang lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa Ya, cerita ya. karena lu laki, karena lu dewasa, lu harus bisa nyelesain segala macam masalah yang lu punya. Itu semua bullshit. Iya. Lu berhak ngomong. Gue lebih baik temen gue nangis di pangkuan gue atau di pundak gue daripada gue harus datang ke pemakaman dia pemakaman. 1 minggu kemudian. Itu kata Paddy Pimblett, Iya, petarung UFC. petarung UFC. Begitu. Nah, silakan Andre. Silakan Andre. Tadi pertanyaannya gimana? Kalau Gimana lu bisa survive Bagaimana sampai sekarang, bisa gitu? survive? Dan Terus apa yang bisa apa? membuat lu survive? survive-nya dari apa ya? Dari Hah? stressnya kah atau dari Suara lu jauh, Andre. Ya dari ini Andre, apa dari sih? apanya nih? Ya, how lu to kan you pasti bisa survive gini ya. lu I'm sorry. lanjut. Misalkan gini. Lu abis kehilangan abang. Lu belum lama. Ini gua buka nggak apa-apa ya? Tahun. Andre? Tahun Ya. nggak apa-apa. Nggak Tahun apa-apa Bang. ya. Gini. Lu Iya. kan habis kehilangan pekerjaan lu nggak lama setelah itu kehilangan abang lu kan? Iya betul. Iya. Lu gimana bisa survive gitu? Dalam artian kayak lu bisa menerima. Kalau gua Pasti yang ada rasa kehilangan sedih. kalau yang Hah? kedua itu karena gua udah tahu bakal kejadian, jadi ya udah lah ya, maksudnya udah Lapang siap dada. meninggal ya. Iya. Kalau yang pertama itu karena maksudnya ya agak kaget juga, jadi rada shock tuh. Yang pertama gua kasih tahu itu bokap gua dulu, Iya. terus habis itu gua tanya enaknya ngomong ke nyokap gimana gitu. Oh iya. Iya, Ya udah nanti aja kata bokap, tunggu pulang dulu aja. Ya udah. Habis itu pulang dari rumah sakit, karena kan waktu itu gue posisinya lagi dari kantor baru balik terus mau ke rumah sakit. Iya. Nah, udah habis itu jemput nyokap, pulang nyampe rumah udah beberes segala macam. Selang 1-2 hari kalau nggak salah baru ngomong. Iya. Ya Lu kan nyokapnya juga udah gitu. Cuman saran nyokap kalau misalkan next time ada dapat tempat kerja, hal-hal negatif yang di tempat kemarin jangan dilakuin lagi. Nah, Itu aja. ya, jadi gini Andre, lu kan bisa hidup sampai sekarang. Sorry ya, gua anulir sedikit. Ya. Lu bisa hidup sampai sekarang. Apa yang bisa ngebuat lu hidup sampai sekarang? Dengan masalah yang udah terjadi buat lu, yang datang ke lu. Terutama kehilangan abang sama yang orang kedua. rumah sih. Iya, itu keluarga kan, Kaso. Iya. Karena jujur pernah 2 kali mau coba. Iya. Kayak lakuin nggak ya? Jangan deh. Tapi kalau yang kedua hampir, tapi ada aja yang gagalin. Ya artinya emang jadi ya emang belum waktunya. Dan lu sebenarnya udah ada jalan yang lebih bagus mungkin, Andre. Iya. Positifnya gitu aja. Iya. Lu jangan gitu-gitu lagi ya. Kalau ada perlu ngomong aja ya. Iya. Gue setuju. Intinya kalau yang pertama itu emang iseng mainan itu. Enggak, lu goblok udah. Main apa, racun tikus anjing? Bukan. Mumpung lu masih hidup, gue kadang tolol. Halo, bagus. Jangan gitu, Cok. Asli, Cok. Atar, Cok.
Ya, udah. Nggak usah secara spesifik karena ya itulah. Ya balik lagi sebenarnya hal yang kayak gini tuh nggak boleh diremehin. Kalau teman kita ada yang kayak gini nggak boleh dibecandain, support terus. Tapi jangan juga orang-orang yang sok-sok manfaatin kita untuk ngejual cerita dia itu, jangan juga, itu bahaya juga gitu. Jadi kayak ngegiring kita yang percaya akan orang-orang yang kayak gini tuh harus kita bimbing, jadinya nggak percaya gitu, ngerti nggak lo? Jadi ada dampaknya juga. Jadi buat lu yang alay-alay itu, yang kayak sok-sokan gue pengen udahan gitu, jangan lu gunain stigma itu buat dapat perhatian orang-orang, karena ini nggak main-main menurut gua gitu loh. Jangan gunain itu, soalnya itu dampaknya bikin orang-orang yang sekitar lu itu jadi nggak percaya gitu akan hal itu, padahal justru ada yang benar-benar struggle masalah hal ini gitu, jadinya nggak percaya. Jadi fuck you buat lu orang-orang yang kayak gitu, buat nyari perhatian lu pengen kayak gitu, jangan kayak gitulah, tai. Fuck buat lu, sumpah itu ini secara terang-terangan aja, maksudnya pasti banyak orang-orang yang kayak gitu. Kalau lu ngerasa kayak gitu dan lu nggak mau nge-publish itu, ya kan, kalau lu punya sifat yang kayak gitu, ya perlahan aja lah lu hilangin sifat kayak gitu, karena dampaknya tuh bahaya banget bro, asli dah. Lu jangan mikirin kayak diri gue, oh ya ampun gue diperhatiin banget nih, jangan lu gunain itu untuk perhatian orang. Ya ampun, gue di tempat kerjaan gue diomelin sama bos gue dikasih SP 3. Pengen gue orang paling menderita, orang paling menderita di bumi ini. Gue pengen resign, gue please kucing. Please, iya maksud gue. Apa lu Andre? Please jangan, maksud gue jangan gunain alasan itu untuk lu nyari perhatian, jangan. Karena banyak orang yang bener-bener struggle bro, kesian gitu loh, bener-bener kayak real gitu loh, dia hatinya kayak gue butuh cerita nih ke siapa, terus dia cerita ke orang yang udah punya trust issue gitu, kayak gue nggak percaya kayak gini-ginian. Gimana bro rasanya, hari itu juga dia bisa hilang bro, bisa hilang gitu aja sih kalau pesan gue ya. Kalau gue ada tambahan tuh, boleh sebelum kita akhirin ya. Sifat jelek gue satu, mendem emosi tadi, makanya soalnya gue ada kontol kan begitu kan, makanya jangan gitu lagi. Maksudnya gini, karena waktu kisaran SD sampai SMP kan ya jadi bahan bulan. Jadi awalnya gue mikir nangis itu adalah solusi, ternyata tidak. Jadi gue mencoba untuk nggak nangis, akhirnya kebiasa kalau apa-apa nggak gampang nangis, udah gitu. Jadi kalau mau nangis aja. Sekarang mah gitu aja, lu nggak usah malu. Sekarang malah pengen nangis malah nggak nangis. Iya, betul. Ada kalau kebiasaan udah mentok banget ntar nangis sendiri. Iya. Biasanya kalau lagi jam 2 tuh nggak tahu mau ngapain, terus sudah bulak-balik kamar mandi. Suka begadang, gue mah kagak. Gue tidur jam 1, jam 12, jam 11. Iya udah nggak begadang gue mah. Lu doang kayaknya. Sama Rio tuh aja. Lanjut. Ya udah. Dan silakan terakhir penutup. Bagaimana saya bisa survive dalam keadaan seperti ini? Gue bilang keluarga atau orang tua udah enggak. Apa ya? Pasti ada. Keluarga hitungannya masih ada loh. Iya, keluarga ada. Itu satu pasti ya kan. Itu. Tapi pasti ada yang berimpact banget yang harus dulu selesai. Bagaimana? Masih banyak. Bagaimana saya bisa? Ya karena itu satu keluarga, itu pasti kan. Iya. Sama diri sendiri, sama mimpi diri sendiri. Karena gue masih punya mimpi yang harus gue wujudin. Sama mimpi kedua orang tua gue. Oke. Dan apa yang bisa membuat gue survive adalah masa lalu. Apaan? Masa lalu orang tua gue. Oke. Apa yang bisa membuat gue survive adalah masa lalu orang tua gue. Mereka sebagai guru honorer dengan gaji tiap bulan di bawah 1 juta bisa menguliahkan anaknya sampai sekarang. Ya. Kayak approve. Mereka kerja capek ini seperti itu, dan gue sekarang yang mungkin capek juga, tapi di atas mereka, masa gue ngeluh gitu. Mereka aja nggak ngeluh hidupin gue. Ibaratnya seberdarah-darahnya lu ya sebelum seberdarah-darahnya bokap nyokap lu. Iya, seberdarah-darahnya gue.
Nah lagi mereka katanya gitu. Masa gue nyerah sama diri gue yang udah dipin sama orang tua gue yang udah berdarah-darah banget katanya gitu. Dan gue cuman kena luka, gue ngeluh, gue malu di situ. Itu apa yang bisa ngebuat gue survive sih gitu. Iya benar. Nah aja udah sih. Sama mungkin penutupan satu untuk orang-orang yang mungkin baru ditinggal atau sama orang tuanya. Iya. Atau sama ini spesial orang tua ya. Kalau untuk pacar mah bodo amat lah, nggak penting. Iya, tambahan juga sama atau sama orang-orang yang punya Iya. masalah broken home segala macam nggak bisa ini segala itulah. Satu mending kalau mungkin beda. Kalau kita kan emang kayak udah terlalu accept, terlalu parah gitu kan. Baru kita juga makan kita suka bercandain kan. Mungkin kalau ngomong benernya ya lu mungkin ceritalah ke orang gitu. Cerita mungkin ke sahabat lu atau apa lu cari teman yang biasanya bisa mendengarkan lu adalah orang yang pernah merasakan seperti lu. Bukan malah ngadu nasib. Kan diadu nasibnya iya satu. Terus sama ini. Lu mah masih mending. Shit Lah bro. gua. Kayak tahu. Ya udah lanjut. Sama satu lagi, aduh gua lupa. Bentar, pokoknya satu cerita ya kan. Satu lagi, wah padahal terakhir bagus tuh, gua lupa lagi. Bentar. Googling. Enggak, ada di kepala gua. Pokoknya kalau untuk yang broken gini. Pertama dari teman yang mungkin untuk orang yang baru ditinggal, entah lu itu broken home atau ada masalah keluarga atau meninggal, pasti akan ada namanya titik di satu titik, yaitu namanya kekosongan. Itu sudah pasti. Nah, kekosongan lu itu pas lu dalam masa kekosongan lu itu di teman atau lingkungan yang bisa ngebawa lu naik, ngebawa lu ke jalur yang salah. Itu sih saran gue sih. Karena lagi kosong-kosong ya. Karena pas lu lagi kosong-kosong ya, terus lu menemukan teman lu yang bisa ngajak lu, ayo kerja, ayo itu justru titik, karena lu lagi ada titik terendah, lu bakal bisa lompat lebih tinggi daripada apa yang lu udah kerjain sebelumnya. Oke. Itu sih, itu saran dari gue sih. Kalau lu salah jalan udah. Iya. Setuju. Sama gue ada koreksi dikit, dan buat masalah cinta atau pacar itu juga nggak bisa disepelein, karena ada banyak orang yang bener-bener sampai bunuh diri karena masalah cinta ya. Lu kalau misalkan ada ini juga tetap lu tetap ngobrolin gitu sama orang-orang terdekat lu, entah sama orang tua atau sama sahabat lu gitu kan, atau sama saudara lu, sepupu lu gitu, tetap diobrolin segala macem. Jangan sampai ya, karena di luar sana banyak orang yang desperate karena entah cintanya ditolak, entah diselingkuhin, entah apa, sampai ngelakuin banyak hal-hal di luar nalar. Itu juga salah satu dari mungkin itu bagus, sorry ya. Maksudnya mungkin yang maksud gua tadi yang itu mungkin untuk anak-anak alay yang Reza sebut tadi sih. Iya. Ya, itu kan kanannya kan gue yang ngomongin kan masalah caper ya. Mungkin kalau buat pembahasan mengenai desperate percintaan itu di program selanjutnya aja ya, karena itu bisa dibahas secara mendalam banget menurut gue ya. Itu bisa dikulik bener-bener dalam. Ya kalau yang sekarang ya itu kan intinya udah dapat semuanya ya. Semoga kalian yang maksudnya bukan mendoakan ya, maksudnya kalian yang masih baru gitu jangan menyerah gitu loh. Masih banyak di sekeliling kalian tuh yang lebih dari kalian intinya gitu loh. Pada itu juga salah satu motivasi buat kalian. Ya, itu intinya kayak gitulah. Entah lu baru, entah lu udah lama tapi nggak bisa ngungkapin ya. Harus tetap diungkapin. Iya. Ya udah, gitu. Terakhir sebelum kalau misal sebelum tutup, kalau misalkan lu nggak punya teman atau apa, cari psikiater. Iya. Lu jangan malu ke psikiater. Jangan malu ke psikiater. Bener. Karena saya pernah. Ayo lanjut. Jadi gini. Udah, silakan. Penutupan, kata-kata penutupan. Satu kata yang bisa ngebuat kalian tidak menyerah dengan hidup ini adalah satu-satu ya. Iya, gini satu kata. Oke, satu kata ya. Setiap program kayak gini ya. Iya. Satu kata ya. Oke. Yang bisa ngebuat lu hidup, yang lu bisa buat lu survive deh, satu kata. Yang mungkin bisa buat
apa yang mungkin bisa buat orang-orang juga dengarnya wah gitu. Satu kata apa? Dari gue ya, Iya. tetap jadi positif. Oke, lu nih. Fight. Oke. Keimanan. Oh, Iman. Oke, Andre. Ya, tadi pertanyaan apa? Quotes-nya apa? Terakhir Satu kata yang Satu bisa kata. ngebuat kata lu bangkit. kata untuk bangkit. Buat lu mungkin dan buat semua orang. Walaupun di luar nggak ada yang agak panjang sih, Satu nggak apa-apa kata. ya. Gak apa-apa. Agak panjang. Satu kata. Lu tadi bukan nggak pada satu kata kalimat. anjing. Nggak boleh Satu kata. satu kalimat boleh deh, Fight. terserah deh. Iya. Satu kalimat Kita nggak ulang apa-apa. aja deh, mendingan satu kalimat, satu kata Ya, Satu mending kalimat, ulang, nggak mending apa-apa. ulang. kayak ada Gak apa-apa. suara. Lanjut lu. Ayo, lanjut. Udah lanjut. Ya udah lanjut. Walaupun di luar sana ada orang yang banyak orang yang nggak suka malu, tapi masih ada yang masih sayang sama lu, masih peduli sama lu. Ya, terus. Jadi jangan gampang menyerah gitu. Siap. Iya. Kelas. Dari lu. Kalau dari gua satu kata dan satu kalimat. Oke. Apa? Apa? Emang Gua nggak nungguin kedengeran? dari tadi. Enggak Enggak ada suaranya. masuk suara lu. Pokoknya gini, kalau dari gue itu ada satu kalimat dan satu kata yang bisa ngebuat gue terus sampai saat ini. Iya, iya. Nah, Satu kata itu mantra. Hah? Hilang dan Satu suaranya katanya tuh hilang. Satu katanya Langsung apa? preng gitu. Satu Tit, katanya gitu. itu bisa jadi mantra spesial buat gue. oke. Oke. Satu kata itu yaitu hidup. Hidup. Oke. Oke. Hidup. Oke. Untuk kalimatnya? Ya iya itu satu kalimat dan satu kata hidup. Oh, satu kalimat. Oh, oke. Oke. Simple as a thing. Aduh. Simple as a thing lu pun Good Seberapa apapun. job. hidup. Kita tepuk tangan dulu untuk akhir dari segmen dimana ya ini cukup lama karena udah memakan waktu 1 jam 22 menit. Ini untuk aduh, kenapa ada yang nangis? Gue boleh closing mungkin ya? Ya boleh. Lanjut, Oke. silakan. Dari sini kita udah banyak dapat masukan ya semuanya. Semoga kalian yang nonton pastikan nonton sampai habis karena poin-poinnya sangat banyak ya. Jangan nonton setengah-setengah. Kalau bisa Ini dari poin-poin. awal sampai akhir. Buanglah kata-kata yang kurang masuk atau Negatif, kurang ya. berkenan dari kita semua, buang, tapi ambil positifnya, ambil yang bisa ngebangun karakter lu, ambil yang bisa ngebikin mindset lu jadi makin growing mindset ya, jangan mandek. Ya. Intinya gitu aja dari kita squad yatim. Hmm. Gua Reza Hanif dan juga ada Owadanan, Gua Kadanan, Andre. ada juga Andre, ada juga Kak Fadi. Sekian video dari kita. Satu kata. Oke. Satu kata. Hidup dah. Hidup. Hidup. Nonton sampai Itu- habis itu biar kan AdSense. Dilupa Hidup. sama kita yang lagi banyak masalah. Hidup. Pokoknya hidup dah. Oke, thank you semuanya. Bye bye.